Kalau jalan ini hanya dilewati oleh sepeda motor, ya insya Allah 20 tahun bisa tahan. Begitu full diesel lewat dengan tonasi yang cukup besar, dari mana jalan yang... Masyarakat Dusun 3 Siboras Hulu mengucapkan terima kasih atas pembangunan jalan pemerintah Desa Silau Padang. Jalan mulus adalah dambaan masyarakat. Sebelum jalan di Dusun 3 Siboras Hulu Desa Silau Padang dibangun oleh pemerintah Desa Silau Padang, masyarakat merasa sangat menderita. Namun, kini masyarakat sudah bisa sedikit tertawa, sebab jalan tersebut sudah banyak yang bagus. Jalan Dusun 3 Siboras Hulu Desa Silau Padang merupakan jalan utama masyarakat untuk masuk dan keluar ke jalan utama Sipispis. Hampir keseluruhan masyarakat di Dusun 3 Siboras Hulu mempunyai perkebunan sawit sebagai pekerjaan utama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, truk dengan kapasitas hampir 8 ton bahkan lebih melalui jalan tersebut untuk mengangkut sawit masyarakat. Masyarakat dari kaum ibu-ibu dan bapak-bapak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Silau Padang atas pembangunan jalan yang cukup panjang, menggunakan dana desa, di kampungnya, di Dusun 3 Siboras Hulu, Desa Silau Padang, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Ya, kami khususnya masyarakat, saya selaku kepala dusun mewakili daripada seluruh masyarakat bahwa semenjak adanya bangunan rapat beton ini, khususnya bangunan dari pemerintah ini, kami khususnya Dusun 3 Siboras Hulu sangat bersyukur sekali atas adanya bangunan daripada pemerintah ini. Kenapa? Karena sebelum adanya jalan ini, bangunan ini, kami mau keluar untuk keluar dari kampung kami saya sangat sulit karena jalan yang begitu licin karena belum ada pernah disentuh oleh bangunan dari pemerintah. Jadi sebab karena ada bangunan dari pemerintah ini, alhamdulillah kami khususnya Dusun 3 ya sangat senang ataupun sangat bersyukur atas adanya bangunan ini. Jadi kalau masalah adapun sedikit jalan ini yang tergerus karena mungkin ada curah hujan yang tinggi, karena mobil bawa hasil kebun dari masyarakat yang bawa TBS yang begitu ya, kadang ada di atas 7 ton bahkan sampai dengan 8 ton 9 ton. Jadi mengakibatkan mungkin bangunan ini agak tergerus oleh beban yang begitu berat. Rasa kaget. Kenapa? Karena sepengetahuan kami ya jalan kami ini cukup bagus. Jadi kalau masa ada postingan begini seperti ini, ya kami juga merasa kaget juga. Kenapa? Karena memang sebagaimana yang diberitakan itu nggak sesuai, menurut kami ya, nggak sesuai seperti yang diberitakan. Karena hanya sekedar digerus air karena beban kendaraan yang begitu melebihi kapasitas. Jadi ketahanan daripada jalan ini mungkin ada sedikit tergerus oleh kendaraan-kendaraan tersebut juga karena curah hujan yang cukup tinggi. Jadi kalau di bangunan di tahun 2024 inilah dia ada 3 titik. Ini sama di daerah perkampungan ada sekitar 100 berapa, kurang ingat masalah itu apanya ukurannya. Cuman keseluruhan dari bangunan ini ada 350 meter kurang lebih. Jadi harapan kami dari masyarakat khususnya, harapan kami ya harapan daripada seluruh masyarakat, kiranya ada lagi bantuan yang dapat ini menyambung dari bangunan yang masih terputus di atas sampai dengan bangunan yang udah lama. Itu harapan kami. Sebelum adanya jalan ini, transportasi kami mau keluar agak susah. Tapi setelah ada jalan ini Pak, alhamdulillah udah enak lah. Dan satu Pak, harapan kami masyarakat Siboras Hulu, kalau bisa ini kan Dusun 3 Silau Padang. Jadi batas lewat titik ke sana itu udah Pispis. Lihat Bapak lah kayak jalan Basombu yang di Pispis, sangat parah. Itu pun semalam itu makanya agak bagus tanjaannya Basombu itu karena kami masyarakat Siboras Hulu mengutip dana dari masyarakat. Itulah makanya agak bagus lombangnya Basombu itu. Kalau enggak sangat memperhatikan Pak.
Itulah kalau bisa diperbaiki. Kalau masalah pembangunan di Silo Padang, kami masyarakat Siboras puas. Tadi hasil penelusuran saya ya kan bersama masyarakat, dan saya juga sudah ada bertanya dengan kepala dusun juga masyarakat. Jadi setelah saya lihat tadi, maka jalan yang diberitakan itu menurut saya pribadi tidak keseluruhannya itu ya seperti yang di dalam pemberitaan kan gitu. Nah, yang kita lihat tadi ada beberapa titik yang mana jalan-jalan yang curam tadi agak tergerus gitu loh. Nah, agak tergerus bukan berarti rusak ya, dalam artian tadi bukan berarti rusak. Nah, ada faktor-faktor juga, faktor bentuk alamnya juga. Saya lihat tadi hasil ada truk cool diesel yang mengangkat hasil bumi ya, perkebunan masyarakat, yaitu kelapa sawit. Saya rasa itu juga cukup, tonasinya cukup melebihi, karena ini adalah merupakan jalan desa yang mana sebenarnya menggunakan K300 yang mana tidak layaknya truk untuk lewat di sini tadi. Makanya begitu tampak ada yang tergerus, bukan dalam artian rusak, dan tidak keseluruhan yang seperti disampaikan, adanya lubang, adanya berseratannya batu material kerikil ya. Setelah kita tanyakan, rupanya itu bangunan yang 2010 yang batu kerikil yang berserak itu tadi. Namun yang 2024 seperti yang kita lihat, hanya beberapa titik yang ada tergerus air, itu pun saya lihat begitu tanjakan. Jadi secara logika kita berpikir, begitu tanjakan dengan muatan yang berat, maka ada penekanan ban terhadap jalan itu tadi, maka terjadi penggerusan. Disebabkan lagi curah hujan yang cukup tinggi sekarang ini, dan di sini merupakan areal tinggi bukit ya. Jadi saya mau kemari tadi aja jalannya cukup luar biasa, bukitnya tingginya ya. Nah, jadi saya juga dan yang perlu kita ingat semua rekan-rekan semua, tidak ada satu aturan yang menyatakan secara spesifik harus ketahanan itu 5 tahun. Anggaran Indonesia tidak ada yang mengatur itu secara spesifik. Kenapa? Itulah tadi yang kita sampaikan, faktor tadi. Kalau jalan ini hanya dilewati oleh sepeda motor, ya insya Allah 20 tahun bisa tahan. Begitu cool diesel lewat dengan tonasi yang cukup besar, dari mana jalan yang mau tahan? Maka masyarakat tadi cukup bersyukur dengan ada jalan seperti ini. Nah, jadi hasil panen mereka tadi keluar dengan enak lah gitu. Nah, jadi bisa dijual dengan harga tinggi karena jalan tadi mulus kan gitu. Terkait adanya pemberian itu, makanya saya juga terkejut ya, karena di situ DPW, jadi saya juga hanya bisa melakukan penelusuran kebenarannya sampai di mana, apakah memang ada benarnya yang mereka sampaikan itu. Setelah saya ke lapangan, tidak keseluruhannya benar. Terkait laporan itu, setelah saya konfirmasi langsung ke kepala desa, anggaran 22, 23, 24 itu sudah pernah dilaporkan oleh lembaga lain. Ini merupakan satu anggaran yang sudah pernah dilaporkan gitu loh. Kan nggak mungkin juga yang sudah dilaporkan kembali kan gitu. Makanya tolong ya, kalau terkait DPW Lira yang hadir kemarin, memang sepenuh saya tidak mengetahui. Terkait Alis mungkin ya dari rekan-rekan Alis nanti coba saya konfirmasi. Kami merasa puas. Atas kinerja pemerintah Desa Silo Padang. Bapak Rajali Purba. Kami ucapkan terima kasih. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, jurnalis Empiris mengabarkan, Empiris berita kebenaran.